dengan membagi-bagikan uang itu artinya tidak ada proses pendidikan di situ. Nah, betul. Nah, jangan sampai masyarakat itu memang tidak paham, dijadikan juga oleh caleg atau partai politik sehingga ini terjadi. Nah, kapan kita mau memutus mata rantai ini kalau tidak sekarang? Coba kita bayangkan misalnya orang tua saya misalnya bukan pejabat, hanya sopir, ibu saya wira swasta, punya niat ingin menjadi DPR, ingin menjadi bupati, tidak ada uang, karena proses pemilihan ini itu serba uang. Jadi jangan bermimpi kita anak petani, anak nelayan, anak sopir ini mau jadi pejabat publik, karena nggak ada uang, seperti itu. Oke, kembali bersama saya di Dialog Lugas bersama Tut Yendi. Kita masih berbincang sama Bung Reka Punata. Bung Reka, setelah ini mau udah hampir purna bakti jadi ketua dan pengurus KPU ya, dari komisioner KPU. Apa arah ke depan yang Bung Reka setelah kita sudah tidak lagi menjabat sebagai komisioner KPU? Ya, prinsipnya saya dari dulu bagaimana bisa berbuat terbaik pada masyarakat. Karena yang saya pahami sesuai agama kita adalah sebaik-baik manusia adalah yang berguna. Yang berguna seperti apa? Pertama harus memiliki ilmu. Karena esensi ilmu itu adalah yang berguna juga, ilmu yang bermanfaat. Kemudian lagi belajar bagaimana proses bukan hanya berpikir tapi merasa. Nah, ketika saya ditanya Tut apa setelah pasca KPU ini, karena saya jabatan saya insya Allah husnul khotimah sampai tanggal 19 November 2024. Setelah pemilu, sebelum pilkada, 7 hari sebelum pilkada, 8 hari sebelum pilkada, akhir masa jabatan saya. Namun tadi kembali lagi karena melihat perjalanan saya dulu bagaimana susahnya mengabdikan diri kepada masyarakat, tak tidur di lahan masyarakat, advokasi hak-hak mereka ingin dirampas oleh perusahaan, kemudian di pasar, kemudian advokasi lah. Prinsipnya bagaimana hak-hak masyarakat ini jangan diambil alih secara paksa, kemudian hak-haknya itu tidak bisa dia rasakan di tengah kehidupan kita yang merdeka seperti itu. Maka saya prinsip dari dulu gitu, yang berguna bagi nusa dan bangsa, terbaik bagi masyarakat apa yang bisa, karena umur sekarang sudah 41, apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat saya berikan. Kata Bung Karno itu, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kau berikan kepada negara. Semoga berkah. Jadi pada intinya apapun itu pengabdian terus kepada masyarakat sampai pada kita tidak bisa lagi berbuat benar, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah lah. Kita juga bagaimana mendalami agama, bakal mati kan, ada kehidupan yang kekal abadi seperti itu. Prinsipnya begitulah. Hablum minan nas ditingkatkan, hablum minallah terus kita istiqomah. Nah, apa yang perlu disampaikan ke masyarakat terkait kita mau menyelenggarakan pesta demokrasi di mereka? Kepada masyarakat, pertama jangan henti-hentinya untuk mengecek apakah sudah masuk di dalam daftar pemilih tetap. Jika belum, sampaikan dengan petugas kami yang ada sekarang di masing-masing rumah PPS juga boleh, ke kantor PPS juga boleh. Nah, tanda-tanda bahwa di situ petugas kami di kantor kelurahan kampung itu pasti ada banner sekretariat PPS. Ada bannernya. Kalau terkait dengan teritorial tadi, mantan-mantan Pantarlih itu ada posko Pantarlih. Kalau di kampung itu di petugas PPS itu ada posko PPS. Jadi kita layani 24 jam. Dan rumahnya jelas bahwa di situ ada banner namanya posko PPS supaya keluhan masyarakat itu bisa tersalurkan, bertanya ke siapa itu jelas salurnya. Kemudian jangan juga pada tanggal 14 Februari 2024 nanti tidak menggunakan hak pilih karena konsekuensinya luar biasa suatu. Nah, pesan kita juga
kepada masyarakat jangan memilih orang itu karena intervensi. Apakah intervensi uang, apakah intervensi kekuasaan, apakah intervensi dengan premanisme. Nah, harapan kita juga kepada partai politik, karena partai politik ini kan ada fungsinya. Salah satu fungsi itu adalah pendidikan politik. Nah, ini yang kadang-kadang dalam tanda kutip kita lupa. Partai politik tidak, katakanlah, melaksanakan itu dengan seoptimal mungkin. Nah, ini tugas partai politik bagaimana mencerdaskan pemilih ini, terutama basis-basis mereka lah. Basis-basis mereka ini agar berpolitik secara santun, tidak mengandung sara, kemudian tidak membagi-bagikan uang. Dengan membagi-bagikan uang itu artinya tidak ada proses pendidikan di situ. Nah, jangan sampai masyarakat itu memang tidak paham, dijadikan juga oleh caleg atau partai politik sehingga ini terjadi. Nah, kapan kita mau memutus mata rantai ini kalau tidak sekarang? Coba kita bayangkan misalnya orang tua saya misalnya bukan pejabat, hanya sopir, ibu saya wira swasta, punya niat ingin menjadi DPR, ingin menjadi bupati, tidak ada uang, karena proses pemilihan ini itu serba uang. Jadi jangan bermimpi kita anak petani, anak nelayan, anak sopir ini mau jadi pejabat publik, karena nggak ada uang. Seperti itu. Nah, terkait pemilihan tadi ini mereka ada beberapa hal yang terjadi di lapangan ketika masyarakat ini ingin mengetahui apa dia jadi pemilih atau hal-hal lain yang perlu mereka ketahui. Itu ada nggak websitenya itu mereka yang bisa disampaikan ke masyarakat mereka? Kalau klik apa bagaimana kalau website KPU itu ada, kemudian medsos-medsos baik IG, kemudian Facebook itu bisa diakses lah. Dan ini gencar kita sosialisasikan. Setiap pamflet, stiker yang kita sebarkan pasti kita cantumkan medsos web KPU. Nah, perlu diingat juga kepada masyarakat, karena proses demokrasi dan proses yang dinamakan republik ini adalah kesetaraan, kemudian ada namanya keterwakilan. Kita dulu pemilu 2019 itu ada namanya dapil, daerah pemilihan, dulu itu 7 dapil. Nah, karena ini adalah keterpilihan dari masing-masing daerah, maka untuk pemilu 2024 ini kita pecah menjadi 8. Yang dulunya 2019 itu dapil 1 ini hanya Menggala Timur. Kemudian ada dapil di 7 sana itu 4 kecamatan, ada Gedung Aji, Penawaraji, Meraksaji, dan Rawapitu. Sekarang kita pecah 2. Pemikiran kita dan kawan-kawan KPU ini kembali ke dasarnya. Republik kesetaraan, demokrasi ini keterwakilan. Jadi mewakili daerah masing-masing, mewakili suku masing-masing. Maka kita pecah Banjar-Banjar itu, Banjarbaru masuk Menggala. Kenapa? Karena di dapil 1 ini dulunya Menggala Timur, yang mayoritasnya penduduknya adalah Lampung. Sampai kapanpun bahasa kami ayam bertanduk, orang Bali, orang Jawa, orang Sunda nggak bakal dapat kursi di dapil 1. Maka kita gabungkan Banjarbaru. Karena dengan munculnya Banjarbaru, orang Bali bertambah, orang Sunda, orang Jawa bertambah, maka dapatlah 1 kursi. Nah, di Rawapitu dan Penawaraji kita pecah juga. Dari pemilu ke pemilu, dulu Rawapitu itu bergabung dengan Penawar Tambang dengan Haji Baru. Tidak pernah ada dewan dari sana. Kita pecah 2019, Rawapitu masuk Gedung Haji, Penawaraji, Meraksaji masih tidak ada. Belum ada terwakili. Yang ada itu hanya kalau dulu Penawar Tambang, Gedung Haji Baru. Yang 2019 yang ada dewan itu dari Penawaraji dan Gedung Haji. Nah, sekarang Gedung Haji, Meraksaji. Kita berharap dari 2 daerah ini ada dewan di sana, asli orang sana. Kemudian dari Penawaraji dan Rawapitu ada orang dari Rawapitu. Karena apa? Karena proses keterwakilan yang kita sebut dapil ini, dia akan berjuang di masing-masing dapil. Kalau orangnya yang asli di sana yang mementingkan masyarakat sana tidak ada, bagaimana dia memperjuangkan daerah ini? Nah, kemudian ketika dia memilih karena uang, maka ketika sudah berada di DPR yang sekarang ini 40, dapil 1 ini ada 8 kursi. Kalau dia nggak cakap, dia ini akan bertarung dengan 32 kursi dewan.
Kalau dia tidak tahu, hanya datang diam dan lain-lain itu, maka dia akan diam. Sementara orang argumentasi, ini anggaran APBD tulang bawang 1,4 triliun misalnya, bagikan masing-masing dapil. Kalau dia tidak paham perspektif politik anggaran, kemudian pembangunan, maka daerah dapil ini tidak akan terbangun. Maka kami katakan, kalau Dewan 40 ini yang ada sekarang ini di DPR ini tidak mampu melaksanakan amanah, jangan sumpah serapah kepada 40 dewan ini. Tapi sumpah serapahi yang wakil kita. Kalau wakil kita dapil 1 kemarin 6, ya udah 6 orang ini. Jangan 34. Begitu juga ke depan. Kalau sampai kita memilih 8 dapil 1 ini nggak berhasil, salahkan 8 ini. Jangan 32. Karena kita memilih 8 orang, bukan 40. Betul. Oke, makasih nih. Alhamdulillah. Bung Reka, kita banyak uraian yang kita sampaikan. Sahabat Digas, telah banyak yang diceritakan, yang disampaikan dan liku-liku di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Bung Reka telah begitu lugas menyampaikan apa yang seharusnya diketahui oleh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ketua KPU ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan masyarakat pada umumnya. Kita berharap apa yang disampaikan Bung Reka didukung oleh semua pihak. Karena apapun programnya tanpa didukung oleh semua pihak, di masyarakat, di partai politik, atau apapun itu, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Kita akan ketemu kembali di tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.